Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Coba Waludin untuk memimpin kawan-kawan untuk membaca basmalah. Kawan, untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran para siswa dan siswi sekalian. Bagaimana kita mulai? Awaludin hadir? Hadir, Pak. Dan lain. Gimana Fatia hadir? Ada, Pak. Alhamdulillah, mungkin pada hari ini kita hadir semua. Baiklah, para anak sekalian, yang bahwa sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban kepada kita umat Islam, sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin dan muslimat. Tuntut ilmu merupakan kewajiban di atas tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena demikian, maka bagi kita semua untuk selalu menuntut ilmu di saat masih ada kesempatan. Baiklah, sesuai dengan Bapak yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, yang bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemulasaran jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Oleh karena demikian, sebelum Bapak lanjut pembelajaran kita, adakah yang tahu tentang apa aja yang wajib terhadap umat Islam yang masih hidup kepada umat Islam yang lain yang telah meninggal? Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, coba Fatihah, coba dijawab. Yang pertama, memandikannya atau memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, mensalatkan jenazah. Dan yang keempat, memakamkan jenazah. Ya, benar. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, di sini Bapak ingin memberikan dasar ataupun acuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu di sini Bapak tampilkan kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama 1.2, menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemularasan jenazah. 2.2, mengamalkan sikap tanggungjawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, menganalisis ketentuan pemularasan jenazah. Dan 3.4, mengomunikasikan hasil analisis tata cara pemularasan jenazah. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, siswa dan siswi dapat terbiasa, yang pertama terbiasa bertanggung jawab sebagai implementasi kewajiban umat Islam kepada orang yang meninggal. Yang kedua, para siswa dan siswi diharapkan menunjukkan sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab sesama umat Islam. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi tata cara memandikan jenazah. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi tata cara mengkafankan jenazah. Yang keenam, siswa mampu menyimpulkan tata cara memandikan jenazah. Dan yang ketujuh, siswa mampu menyimpulkan tata cara mengkafankan jenazah dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, kita bagikan kelompok. Coba bagikan kelompok. Kita bagikan dalam 4 kelompok. 1, 2, dan
3 dan 4. Coba Awaluddin kelompok pertama, Mulyadi kelompok kedua, Fatihah kelompok ketiga, dan Anita kelompok yang keempat. Namun sebelum kita kerjakan tugas kelompok, diskusi dalam kelompok masing-masing, di sini Bapak ingin membagikan LKPD. Nanti sesuai dengan arahan ataupun petunjuk dari LKPD, para siswa dan siswi sekalian agar dapat mengisi hasil diskusi di kertas LKPD yang telah Bapak bagikan. Coba semua kedua kelompok maju ke depan. Sebelum dikerjakan kelompok, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang tata cara atau pelaksanaan pemularasan jenazah. Sebagaimana kita ketahui yang bahwa setiap umat manusia atau setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di sini ada ayat Al-Quran, sesuai dengan ayat Al-Quran. Coba Awaluddin baca ayat Al-Quran yang menurut surat Al-A'raf ayat 34. Mana Udin? Mana Udin? Mulyadi bisa? Coba dibaca ayat ini. Ada yang bisa? Saya Pak. Boleh Pak Ani. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibacakan ayat yang Walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Bagus. Untuk selanjutnya dalam penyelenggaraan jenazah, sebagaimana para siswa mengetahui yang bahwa penyelenggaraan jenazah itu ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh terhadap jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan mensolati jenazah dan menguburkan jenazah. Dan semua proses tersebut hukumnya yaitu fardu kifayah. Yang dikatakan dengan pemularasan jenazah adalah kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi umat Islam, penyelenggaraan jenazah terdiri atas memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan memakamkan jenazah. Kepada siswa semua, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap jenazah, dan sebelum di saat kita menghadapi orang yang telah meninggal, ini ada Bapak tampilkan slide beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang baru meninggal. Coba diperhatikan dan nanti ditetapkan di LKPD yang telah coba disimpulkan bersama kelompok tentang LKPD dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Dan selanjutnya perlu diperhatikan nanti tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memandikan jenazah yaitu orang-orang yang pertama yaitu orang yang akan memandikan jenazah. Siapa saja yang boleh memandikan jenazah dan tempat bagaimana yang kita lakukan untuk memandikan jenazah, dan bagaimana etika memandikan jenazah, dan bagaimana cara memandikan jenazah. Nanti disimpulkan dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Dan untuk selanjutnya coba diperhatikan video yang Bapak tampilkan. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya
yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 16 liter air ditambah 8 baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah. Membersihkan mata, mengusap kepala jenazah, disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian Mungkin dapat dilihat dari tampilan video yang telah Bapak bagikan, dan anak-anak mungkin dapat melihat sumber belajar yang lainnya untuk menentukan tata cara memandikan jenazah. Di sini ada Bapak bagikan beberapa link, baik link YouTube ataupun link jurnal dan makalah yang membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Yang kedua, ini tugas kelompok berapa tadi? Tentang mengkafani jenazah? 4 dan Kelompok berapa 2, 4 dan 1 Pak ya. Ya, 4 dan 2 kan tadi. Ya, ini tugas kelompok 2 dan kelompok 4, yaitu untuk menentukan tata cara mengkafani jenazah. Di sini juga Bapak ada tampilkan, Bapak berikan beberapa link YouTube yang mungkin dapat alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah. Coba anak-anak perhatikan video yang Bapak bagikan supaya mudah untuk dapat menyimpulkan dan dituliskan pada lembaran LKPD. Kita lanjutkan videonya. Dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika dalam bilangan ganjil, jenazah. Keenam, kapur barus. Kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada, begitupun pada, maka jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Ya, setelah kita pelajari, lihat dan pelajari dari bahan ajar yang telah Bapak bagikan, di sini nanti akan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dan hasil musyawarah diskusi kelompok masing-masing sesuai dengan kertas LKPD yang telah Bapak bagikan. Baiklah, sini Bapak memberi waktu 10 menit untuk menyimpulkan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Baiklah, kita mulai presentasi tentang hasil kesimpulan, hasil diskusi kita.
Kita mulai dari kelompok yang pertama. Siapa dari kelompok yang pertama? Pak Mul kan? Pak Mul. Mulyadi. Mana Mulyadi? Mungkin ada anggota kelompok yang lain yang untuk juru bicara. Tadi Pak, tadi waktu pembagian ke kamar mandi Pak. Iya. Jadi anggota kelompok yang lain mana? Mungkin saya Pak. Ya boleh. Kalau menurut kelompok kami ini orang yang memandikannya yang pertama diwajibkan untuk keluarga. Kalau keluarga tidak mampu, maka kita alihkan kepada orang yang dipercaya. Misalnya kalau kita di desa, kita percaya kepada imam misalnya. Yang kedua yaitu tempat ini lagi, kalau jenazahnya orang laki-laki sebaiknya dimandikan oleh orang laki-laki. Kalau jenazahnya orang perempuan sebaiknya dimandikan oleh orang perempuan. Ada lagi tempat pemandiannya harus di tempat yang agak tertutup. Ya. Cuma itu yang dapat kami simpulkan dari kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita lanjut kepada kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Baiklah, untuk presentasi kita pada hari ini semua kelompok sudah tampil. Terima kasih kepada juru bicara dari tiap-tiap kelompok yang telah menyampaikan beberapa kesimpulan tentang tata cara memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Untuk selanjutnya, tugas LKPD yang telah ditulis, yang telah disimpulkan untuk dapat dikumpulkan kepada Bapak, nanti dikumpulkan oleh ketua kelompok kelas. Baiklah, sebagaimana kita ketahui, tata cara memandikan jenazah atau memandikan jenazah yaitu hukumnya yaitu fardu kifayah, dan di sini ada beberapa tata cara dan aturan yang berlaku untuk memandikan jenazah. Di antaranya kita harus memperhatikan siapa yang boleh memandikan jenazah dan etika memandikan jenazah dan tata cara memandikan jenazah dan tempat untuk memandikan jenazah. Begitu juga tentang mengkafani jenazah. Baiklah, kita padai di sini pertemuan kita pada kali ini. Saya harapkan kepada siswa dan siswi semua agar materi pembelajaran kita pada hari ini yang telah kita pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan di dalam masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui yang bahwa kita akui dan tidak akui yang bahwa orang-orang yang ahli, orang yang bisa mengurus jenazah dengan baik dan benar dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, mungkin sudah sangat sedikit. Oleh karena demikian, Bapak harap ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini tentang pengurasan jenazah dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saya harapkan kepada siswa untuk terus belajar dan jangan di saat ada kesempatan, karena menuntut ilmu itu tidak memandang batas usia. Mungkin siswa dan siswi mungkin pada saat ini masih dalam umur-umur yang masih wajib belajar. Mungkin ke depan karena menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi Faridatun. minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu fardu wajib pada kita sejak ayunan sampai ke liang lahat. Demikian untuk pertemuan kita pada kali ke depan, kita akan mempelajari tentang submateri
yaitu tentang mensolati jenazah dan memakamkan jenazah. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, saya harapkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dan membaca hamdalah. Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.